Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera bagi saudara. Apa arti sebuah nama? Mungkin beberapa orang nama hanyalah sebutan, panggilan, atau tanda pengenal. Tapi tidak demikian dalam budaya Ibrani. Nama itu adalah arti. Nama adalah tujuan. Nama adalah kekuatan. Nama itu mewakili penyandang dari nama. Nama juga menunjukkan destiny, tujuan, sifat, karakter daripada yang punya nama itu. Itu sebabnya Tuhan memberi perintah, kalau kita mengasihi Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jangan salah gunakan namanya dengan sembarangan. Bangsa Israel paham ini, bahwa buat mereka nama bukanlah sekedar nama. Tapi dalam nama itu ada kekuatan yang luar biasa sekali. Nah, mengapa Tuhan berkata jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Selain namanya itu kudus, nama itu mempunyai makna dan tujuan. Tetapi dalam Mazmur pasal 8 ayat yang kedua dikatakan namanya itu mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Namamu mulia di seluruh bumi. Siapa nama Tuhan itu? Nama Tuhan dalam perjanjian baru adalah Isa Al-Masih. Yesus Kristus Tuhan kita. Itu namanya. Namanya mulia. Artinya ketika kita sebut namanya, maka kita sedang mendemonstrasikan kemuliaan yang ada dalam nama itu. Itu sebabnya dalam Keluaran 34, ketika Musa dia minta kepada Tuhan dan berkata, "Show me your glory." Tunjukkan kemuliaanmu kepadaku. Maka dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6 dikatakan, "Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-kasihnya dan setianya.'" Tuhan menyerukan namanya. Nama Tuhan, nama Jehovah, Yahweh, Yahweh. Itu nama yang kudus, nama yang mulia. Itu sebabnya ketika kita hidup dalam nama itu, kita hidup dalam kemuliaan nama itu. Nama itu bukan hanya mulia, tetapi Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam nama itu ada keselamatan. Kisah Rasul 4:12, di kolong langit ini tidak ada nama lain. Di dalamnya kita beroleh selamat. Tidak ada nama lain. Jadi dalam nama itu ada keselamatan. Nama Yesus sendiri artinya adalah a savior. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, secara khusus spesifik Tuhan berkata lewat malaikat Gabriel, beri nama anak itu Yesus, Jesus, Yeshua, Isa Al-Masih. Karena arti kata nama Yeshua atau Yesus artinya adalah dia yang akan menyelamatkan umatnya. Dia penyelamat, juru selamat. Itu arti namanya. Jadi ketika kita panggil nama Yesus, maka di situ ada keselamatan, ada kelepasan, ada kemuliaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini ada kuasa. Markus pasal 16 ayat 17-18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wow, nama itu akan sembuh. Jadi mengapa Tuhan berkata jangan menyebut nama Tuhan
dengan sia-sia. Apalagi misuse nama Tuhan. Salah pakai, salah gunakan. Apalagi memakai nama Tuhan dengan gagal paham. Tidak mengerti makna dari sebuah nama. Ada banyak hari-hari ini. Ya, di suku tertentu, daerah tertentu. Ketika mengucapkan di dalam nama Yesus. Itu hanyalah menjadi sebuah mantra. Nah, perhatikan ini. Kata di dalam nama Yesus itu bukan sebuah kalimat mantra yang diulang-ulang. Dan saudara pikir kalau mengucapkan dalam nama Yesus, wah pasti ada kuasa, ada kemuliaan. Dengar, kata di dalam itu artinya adalah ini. Hidupmu ada di dalam nama itu. Nama itu ada di dalam hidupmu. Kata di dalam itu menunjuk kepada sebuah hubungan, sebuah persekutuan, sebuah kesatuan. Jadi nama ini harus menjadi satu dengan hidupmu. Hidupmu harus selaras dengan nama itu. Baru ketika engkau berkata dalam nama Yesus, di sana ada kuasa, ada kemuliaan, ada kelepasan, ada keselamatan. Nama ini, nama yang berkuasa. Jika dia berkata orang yang percaya dalam namaku, usir setan dan setan pergi. Dalam namaku, kamu akan tumpang tangan buat orang sakit dan orang sakit sembuh. Dalam namaku. Ada kuasa dalam nama itu. Itu sebabnya dia berkata sekali lagi, kuduskan nama itu. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Dimuliakan namamu. Yuk, kita muliakan nama ini lewat karakter kita. Kita kuduskan nama ini lewat kita hidup kudus. Kita muliakan nama ini lewat perkataan kita, karakter kita, tindak tanduk kita, dan semua yang ada dalam diri kita. Maka niscaya ketika sudah gunakan nama itu, maka nama itu akan hadir dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Dan ketika dia hadir bersama dengan seluruh atribut dari nama itu. Dia hadir dalam kemuliaan, kuasa, keselamatan. Karena itu tidak bisa dipisahkan dari nama itu. So, kalau engkau memiliki nama Yesus dalam hidupmu, kalau engkau mengucapkan nama Yesus ini dalam hidupmu, dan lakukan itu dengan percaya, dengan menghormati nama itu, dengan tanpa ragu kepada karakternya, dan mengakui kuasanya. Maka dia hadir dalam kemuliaan, kuasa, keselamatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan ketika engkau ucapkan nama ini kepada siapapun, bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, anak-anakmu, maka engkau akan lihat manifestasi, kuasa, dan tujuan sesuai dengan nama itu. So, mari cintai Tuhan dengan memuliakan namanya dan menguduskan namanya lewat kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai nama Tuhan dirusak, dihina oleh karena kehidupan kita. Dan orang tidak percaya kepada nama itu. Karena kita, anak-anaknya, menyalahgunakan nama itu. Sebagai anak kita harus jaga baik-baik nama Tuhan kita, nama Bapa kita. Tuhan memberkati saudara.